Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap rahasia agung yang Tuhan singkapkan bagi kami manusia berdosa. Sungguh Tuhan, kami tahu tanpa kebenaran firman Tuhan kami ada di dalam kegelapan. Hari ini ada kesempatan kami akan merenungkan firman itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menyiapkan hati kami, agar kami dapat mendengar dan mengerti apa yang menjadi rahasia Tuhan untuk dapat kami pahami dan hidupi di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, yang hanya akan Engkau pakai untuk menjadi alat dalam pemberitaan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan, dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi. Iya. Shalom. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini temanya dalam perjalanan menuju kematian. Ya. Ngeri banget. Betul ya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, rasanya hati ini gentar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Rasanya kok enggak sanggup kalau kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, begitu ya. Tapi di dalam Markus 9 ayat 30 sampai 32, dan nanti kita akan juga baca 1 Petrus. Kenapa kok ambil Petrus, Bapak Ibu? Injil Markus adalah Injil menurut Petrus, ya. Jadi untuk menyoroti ini supaya lebih jelas, kita harus melihat dari cara pandang Petrus sebagai pengide yang diinspirasikan oleh Tuhan, begitu ya. Nah, kita akan merenungkan semuanya ini dalam konteks panggilan kita untuk menyelesaikan tujuan dari penderitaan Kristus dengan rela hati. Ya. Markus 9 ayat 30 sampai 32, ya. Kita akan baca bergantian, yang wanita membaca ayat yang ke-30, yang pria membaca ayat 31. Ya. Yang wanita 30 dan 32. Silahkan, 1, 2, 3. Murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya, saya akan bacakan 1 Petrus 2, khusus ayat yang ke-19 dan 20, ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah penderitaan itu adalah rahasia terbesar di dalam Injil, ya. Penderitaan adalah rahasia terbesar di dalam Injil. Tidak semua orang mampu memahami atau tahu penderitaan Kristus tanpa Allah Roh Kudus yang berbicara secara pribadi kepada mereka. Ya. Dan yang ketiga,
orang-orang yang tahu akan penderitaan Kristus, orang-orang yang mengerti akan pengorbanan Kristus, ya, mereka akan rela hati menderita bagi Kristus. Ya, itu poin-poin yang nanti akan menjadi perenungan kita di dalam khotbah hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini why? Sebentar ya. Oke. Minggu ini adalah Minggu Palem. Ya. Kalau di dalam kalender Yahudi dan kekristenan itu adalah Prapaskah ke-6. Minggu Palem, Prapaskah ke-6, dan jatuhnya tepat di hari ini begitu ya. Nah, saya ingin mengawali khotbah saya dengan Minggu Palem ini. Melihat dan membaca Minggu Palem adalah minggu di mana Yesus dielu-elukan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Bapak Ibu. Wah, Hosana to the King of Kings. Terpujilah Tuhan dan lain sebagainya. Semua orang itu menebarkan yang namanya daun-daun palem atau daun apapun, baju-baju mereka. Dan Tuhan Yesus datang dengan naik keledai. Ya. Bagi saya sangat ironis, Bapak Ibu. Kemenangan ini dilewati Tuhan Yesus dengan sebuah jalan penderitaan. Betul ya? Orang-orang tidak tahu itu. Yang tahu hanya Yesus sendiri. Orang-orang yang bersorak-sorai, kemudian mereka mengelu-elukan Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja dalam pemahaman mereka, bukan dalam pemahaman Kristus. Begitu. Nah, makanya orang-orang yang tidak tahu ini, mereka bersorak-sorai, bersukacita, dan mengelu-elukan Tuhan sedemikian rupa. Tetapi ketika akhirnya kalau kita dapati di Jumat Agung, ada begitu banyak kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang ini, termasuk murid-murid. Begitu. Ya, Bapak Ibu, ada kalanya kita juga seperti itu. Kita tahu Kristus itu menderita sebelum meraih segala kemuliaan. Tetapi seringkali ketika kita ada di dalam posisi penderitaan, kita mempertanyakan why itu terjadi dalam hidup saya. Ketika almarhum kakak saya meninggal beberapa hari yang lalu, anaknya yang pertama, yang kelas 2 SMA, dia bertanya kepada papanya, "Pa, kenapa mama harus meninggal? Bukankah mama itu orang yang aktif di dalam pelayanan, bahkan ketika dia harus menjaga toko, kakak saya itu jualan buah, dia tinggalkan itu untuk ke gereja. Tapi kenapa mama yang harus menderita seperti itu, Pak?" Nah, seringkali kita pun juga mempertanyakan hal yang sama kan ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti itu. Karena kita nggak tahu sesungguhnya apa sih yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau itu enak ya kita seneng, betul nggak? Kalau itu nggak enak, senep Pak. Iya bener, senep. Bapak Ibu Saudara, C.S. Lewis itu pernah jatuh cinta dengan seorang janda yang memiliki penyakit kanker. Ya, unik ini memang kisahnya. Akhirnya menikah dan kemudian honeymoon, seperti kebanyakan pasangan baru kalau honeymoon kan tahu sendiri. Ya, dulu Pak Apin sama Bu Desi honeymoonnya gimana? Oh. Saya honeymoon sama istri itu menunggu mami saya kena stroke di rumah sakit ya, waktu itu. Jadi ketika selesai honeymoon bersenang-senang, sehari kemudian istrinya meninggal, sakit dan meninggal Bapak Ibu. Lalu kemudian di dalam bukunya The Grief, duka cita yang mendalam begitu, dia mengungkapkan hal ini Bapak Ibu. Hal yang saya takuti bukanlah soal Allah itu ada atau tidak, tetapi bahwa Allah yang saya kenal itu adalah Allah yang seperti ini,
yang mau tidak mau menyiksa anak-anaknya supaya anak-anaknya belajar taat kepadanya. Wow, kejam banget ya kekristenan itu. Allah itu begitu, kok rasanya kejam begitu loh. Saya merenungkan ini juga rasanya, wah. Ketika kita tidak tahu bahwa kemuliaan itu didapatkan dari pengorbanan, maka kita akan sama seperti orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, seperti anaknya almarhum kakak saya. Tetapi ketika kita tahu bahwa kemuliaan itu didapatkan dari pengorbanan, maka kita akan dengan rela hati untuk mengalami dan mengikuti setiap penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak heran kalau Nats Markus ini membuat para pembaca Injil Markus itu tahu betapa Injil mengenai penderitaan adalah rahasia yang paling besar di antara segala rahasia yang terkandung di dalam perkataan Yesus, ya. Rahasia yang paling besar, ya, yang terkandung di dalam perkataan Yesus. Karena itu di dalamnya kita dipanggil untuk menyelesaikan tujuan dari penderitaan Kristus itu dengan rela hati, ya. Nah, kok bisa ya yang terbesar ya? Rahasia terbesar kok ada di dalam penderitaan. Nah, nanti saya akan berikan beberapa bukti-buktinya begitu. Oke, yang pertama, Injil Markus memiliki ciri-ciri gayanya yang terarah dan cepat. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Injil Markus itu kesannya terburu-buru sekali. Scene-nya itu cepat sekali pindah begitu, ya. Nah, membawa para pembaca dengan lebih cepat kepada peristiwa utama dari Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Ini baru ciri-cirinya aja udah gitu ya. Jadi nanti tolong baca Injil Markus begitu secara utuh begitu ya kalau ada waktu. Yang berikutnya dari tema dan struktur, ya. Markus merancang Injilnya sekitar pergerakan Yesus secara geografis, Bapak Ibu, yang mencapai puncaknya pada sekali lagi kematian dan kebangkitannya. Nah, ini setelah pendahuluan dia ngomongin di Galilea, Yudea, Yerusalem, dan puncaknya ini kematian dan kebangkitan. Benar-benar saya ketika mempersiapkan ini rasanya Tuhan, gitu loh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, konteks. Nah, ini enggak boleh dilewati kalau berbicara tentang konteks ya Bapak Ibu. Semuanya ini yang bagian awal sudah kita dengarkan. Dalam semua kitab Injil, kisah mengenai penyembuhan anak yang bisu disusul pemberitahuan kedua mengenai penderitaan. Yang Bu Desi sampaikan yang lalu ada sandwich itu ya. Jadi penderitaan pertama disampaikan, ada kisah tentang anak yang bisu begitu, baru penderitaan yang kedua disampaikan. Makanya Bu Desi pakai ilustrasi itu kayak sandwich begitu cerita itu, begitu. Ada apa di balik itu? Nah, terus kemudian setelah menyembuhkan anak itu, Yesus dan para muridnya meninggalkan gunung tempat dia dimuliakan dan melintasi Galilea. Di situ Yesus melanjutkan pengajaran mengenai penderitaan. Ya. Edi Daske mengajar terus-menerus dan bukan hanya sekali. Jadi di dalam bagian itu, sebelum Yesus akan menuju kematian itu, dia banyak sekali mengajarkan bagaimana dia akan menderita dan mati dan bangkit. Dan itu diulang-ulang. Kalau orang Yahudi sesuatu yang diulang 3 kali itu artinya very important. Sangat penting. Sebuah pesan yang sangat penting. Begitu ya. Pengajaran tahap 2 ini dilengkapkan dengan unsur penyerahan Yesus ke tangan manusia. Sebelumnya tidak ada kata-kata itu ya.
Mula-mula Yesus memberitahukan keharusan penderitaan. Jadi menderita itu harus dia alami. Tetapi di bagian kedua ini bukan harus, tapi akan dan sudah di depan mata. Untuk dia alami. Begitu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, Markus 9 ayat 30 yang tadi ibu-ibu baca, mencirikan perjalanan Yesus melintasi Galilea dengan memakai kata kerja itu, para prosetai, melalui, lewat. Kata ini biasa digunakan ketika Tuhan Yesus atau penulis-penulis Injil mengungkapkan Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan pada waktu Sabat. Biasanya lewat gang-gang kecil atau lewat jalan-jalan sepi begitu. Dan hal yang sama juga dilakukan pada bagian ini. Dengan kata lain sesungguhnya Tuhan Yesus sedang mempersiapkan perjalanannya untuk sebuah tujuan yang akan dicapai. Seperti ungkapan dari Injil Markus yaitu kematiannya itu begitu. Dia tidak mau terdistrak dengan hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya yang akan mengganggu perjalanannya untuk sampai ke Yerusalem begitu. Dalam pengajarannya kepada para murid, Yesus menjelaskan alasan yang membuat dia merahasiakan tujuan perjalanannya. Ya, apa tujuan perjalanannya Yesus? Karena dia akan diserahkan kepada anak manusia. Makanya Tuhan Yesus harus memilih jalan-jalan yang sepi, jalan-jalan yang sempit, yang orang tidak banyak tahu, yang bisa berbondong-bondong mendatangi dia. Dan itu akan menghambat sekali perjalanan Tuhan. Dan uniknya Bapak Ibu, nih, bagi para murid, perkataan Yesus begitu gelap. Sehingga dapat dicatat bahwa mereka tidak mengenal perkataan itu. Kita pembaca sekarang paham. Tetapi murid-murid yang dijelaskan, diajarkan berulang-ulang berkali-kali tidak ngerti Bapak Ibu. Itu begitu tertutup bagi mereka. Makanya ini dikatakan sebagai sebuah rahasia yang besar yang ada di dalam Alkitab. Dan saya yakin Bapak Ibu, tidak semua kita di tempat ini memahami ini loh. Bahkan ada begitu banyak orang di luar sana yang menganggap penderitaan Kristus sebagai kebodohan. Sorry saya katakan. Tuhan kok menderita. Tuhan apaan itu? Betul ya? Dan tidak semua kita di tempat ini, mungkin termasuk saya, tidak akan memahami dengan utuh bagian ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pada waktu murid-murid tidak tahu rahasia penderitaan ini, maka yang terjadi adalah mereka ya udahlah, tidak mau bertanya, peduli amat, bodoh amat gitu kan. Tetapi bagaimana setelah mereka tahu? Ini yang ada di dalam bagian-bagian berikutnya setelah mereka dicelikkan oleh Allah Roh Kudus tentang rahasia besar ini. Kita lihat pertama, kisah para rasul, ini kisahnya Petrus dan rasul-rasul. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Mana ada orang dianiaya, dipukul-pukulin, dicaci maki, di sidang begitu meninggalkan dengan gembira. Ini dalam tanda petik kalau secara logika manusia, yaitu tadi, BODO tadi. Ya, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dianggap layak menderita. Ya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, nih, ini terjadi nggak jauh setelah Tuhan Yesus bangkit, begitu, ya. Dan setelah mereka tahu bahwa penderitaan itu adalah jalan untuk menuju kemuliaan, begitu. Nah, ini yang menarik juga. Tadi yang kita baca, sebab adalah kasih karunia loh.
Menderita kok kasih karunia ini gimana sih? Logika berpikirnya tadi adalah sebuah kebahagiaan. Betul ya? Sekarang kasih karunia dulu. Kasih karunia itu kan sesuatu yang apa? Happy gitu ya rasanya. Kita menerimanya, wow, surprise begitu. Lah ini kok adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Lah piye ini? Secara logika berpikir kita menderita kok kasih karunia? Iya jawabannya. Menderita bagi Kristus itu adalah kasih karunia. Karena apa? Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Ini harus kita catat baik-baik di dalam kamus hati kita ya Bapak Ibu. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Dan uniknya Petrus ini menuliskannya dalam bentuk kiasmus Bapak Ibu. Sebab dapatkah disebut pujian? Ini puncaknya di sini. Jadi menderita bagi Kristus itu sebuah pujian Bapak Ibu. Sebuah kehormatan. Gak semua orang mendapatkan ini. Gak semua orang layak menderita bagi Kristus. Kalau kita layak menderita untuk Dia, itu adalah kasih karunia. Berbahagialah saudara dan saya kalau kita menderita bagi Kristus. Itu adalah pujian. Nah, kata pujian, nah itu imbalan untuk mendapat kemuliaan bagi mereka yang melakukan perbuatan baik. Dan uniknya hanya satu kali saja dicatat di dalam sepanjang perjanjian baru. Dan itu hanya ada di dalam surat Petrus itu. Ya. Nah, kata ini sinonim dengan kata kehormatan dan penghargaan. Ya. Ini berarti bahwa penderitaan yang mereka alami karena perbuatan baik yang telah mereka lakukan adalah sebuah kehormatan yang mendatangkan kemuliaan. Ketika kita memahami bagian ini jujur, mungkin kita akan merubah cara berpikir kita. Yang tadinya kita merasa mengikut Tuhan itu enak loh. Iya memang enak mengikut Tuhan. Tetapi kata enak di sini bukan berarti kamu akan hidup lancar, semua usahamu diberkati, hidupmu akan kayak bos-bos, kipas-kipas, begitu ya, mau keluar negeri kapanpun oke, duit tinggal Tuhan, minta dong titit kayak ATM keluar kita minta uang begitu kan? Realitanya tidak begitu, realitanya tidak begitu. Realitanya adalah ketika kita mengikut Tuhan, kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Tetapi ingat, jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu harus ada pengorbanan dan penderitaan. Maka, seperti yang tadi saya katakan di awal, Injil mengenai penderitaan adalah rahasia yang paling besar di antara segala rahasia yang terkandung dalam perkataan Yesus. Tidak semua orang dapat mengerti dan tahu hal ini. Karena di dalamnya kita dipanggil untuk menyelesaikan tujuan dari penderitaan Kristus dengan rela hati. Maksudnya bagaimana? Nah ini yang akan sama-sama kita lakukan. Ya, bagian ini yang akan sama-sama kita lakukan. Kita dipanggil untuk menyelesaikan tujuan dari penderitaan Kristus dengan rela hati. Ini yang sama-sama akan kita lakukan. Bapak Ibu, ada seorang Romanian pastor bernama Joseph Son. Dia mengatakan seperti ini. Salib Kristus adalah untuk pendamaian. Salib kita adalah untuk penyebar luasan. Jadi, kalau kita mau dikatakan, aku mau serupa dengan Kristus, serupa dalam hal apanya? Apakah hanya mau serupa dalam hal kemuliaannya, tetapi penderitaan dan salibnya kita tidak mau ikuti? Tetap ada bagian kita, yaitu penderitaan dan salib yang harus kita ikuti dan kita tanggung.
Kalau Bapak Ibu membaca seluruh kitab Injil tentang rasul-rasul, enakkah hidup mereka? Enak kok Rasul Paulus. Coba baca. Berapa kali dia karam kapal, didera, dianiaya, dan lain sebagainya. Enak kok Petrus. Bapak Ibu tahu nggak Petrus disalib terbalik? Dan rasul-rasul yang lain pun mengalami hal yang sama begitu. Tentu kita dengan paket yang berbeda, tidak mungkin kayak sekarang Pak Hedi disalib terbalik, aduh rasanya kok hari ini, gitu kan. Ya, penderitaan kita itu sepele kalau kita renungkan di dalam hidup kita yang sekarang ini. Jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh para rasul-rasul itu, begitu. Tetapi penderitaan itu harus dialami karena di dalam penderitaan itulah kita melakukan yang namanya penyebarluasan daripada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nanti saya berikan beberapa contoh Bapak Ibu. John Piper mengatakan seperti ini. Apa yang dimaksudkan hal ini saya pikir adalah bahwa Allah menghendaki penderitaan Kristus disampaikan kepada dunia melalui penderitaan umatnya. Ya. Jadi orang bisa melihat Kristus yang menderita seperti itu untuk mendapatkan kemuliaannya. Padahal itu sebenarnya salah kita kan ya. Maka kita pun harus mengalami hal yang serupa. Supaya apa yang telah dilakukan oleh Kristus itu terlihat bagi orang-orang di luar sana. Dan John Piper mengatakan seperti ini. Allah sungguh-sungguh memaksudkan tubuh Kristus, gereja untuk mengalami penderitaan yang ia alami, sehingga ketika kita menawarkan Kristus yang disalib kepada orang-orang, mereka melihat Kristus yang disalibkan di dalam kita. Kristus yang disalibkan di dalam kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang penulis buku yang hebat banget ya. Saya kok agak lupa namanya, sebentar. Namanya adalah Oswald Sander. Usianya sampai 89 tahun. Ketika dia menginjak usia tua, 65 begitu. Ada yang berusia 65 di sini? Nggak ada ya? Dia tetap memakai hidupnya sedemikian rupa untuk menulis buku. Itu cita-cita saya kalau tua nanti pengen menulis buku. Sekarang pengen nulis baru satu alenia aja rasanya udah ribet begitu, belum bisa fokus begitu. Nah ini dia setiap tahun ngeluarin satu buku. Dia menceritakan tentang seorang misionaris yang memberitakan Injil di India, Bapak Ibu. Jadi misionaris ini datang dari rumah ke rumah di sebuah desa tanpa memakai alas kaki. Dia ditolain sampai akhirnya dia istirahat dan capek sekali, bahkan udah nggak tahan lagi, gitu. Terus ada orang-orang datang kepada dia. Dan orang-orang ini melihat kakinya dia, loh kok kakinya sampai melepuh begitu ya, karena dia memberitakan Injil begitu. Nah, ketika orang-orang ini melihat kaki daripada sang misionaris ini yang melepuh karena memberitakan Injil, orang-orang itu melihat sebuah kemuliaan Kristus di situ. Dan banyak dari mereka akhirnya percaya kepada Kristus. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Ya. Berikutnya kisah lagi yang disampaikan oleh Billy Graham, Bapak Ibu. Ya. Nah, suatu kali Billy Graham menceritakan kisah tentang seorang yang bernama Yosef. Dia adalah seorang misionaris yang pergi ke Afrika, Bapak Ibu. Nah, ketika Yosef itu memberitakan Injil ke daerah-daerah yang ada di Afrika, dia bukan hanya ditolak
Kalau yang tadi kan sekedar ditolak ya, tapi memang dia nggak pakai kasut. Kalau ini bukan hanya sekedar ditolak, dia dipukulin pak sama ibu-ibu lagi, mama tuh. Bilangnya sama emak-emak mukulin wah hancur semua tubuhnya. Terus dia istirahat di suatu tempat begitu, energinya pulih lagi. Dia melakukan hal yang sama untuk kedua kali. Sama bapak ibu, emak-emak ini mukulin dia aduh, dia badannya luka semua. Terus dia sampai akhirnya menyingkir di sebuah hutan begitu. Nah, ketika dia menyingkir di sebuah hutan, ada emak-emak yang tadi itu lihat begitu loh. Melihat dia. Dan mereka ingin memukulinya lagi. Tetapi setelah mereka memukuli itu, kok hati mereka diubahkan begitu oleh Tuhan. Ketika hati mereka diubahkan oleh Tuhan, kemudian mereka melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh sang misionaris ini benar-benar sebuah pengorbanan. Hati mereka merasa kemudian terharu begitu, dan akhirnya misionaris yang bernama Joseph ini memberitakan Injil tentang penderitaan Kristus, dan semua orang emak-emak tadi yang mukul-mukulin dia tok begitu percaya kepada Kristus, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada. Pertanyaannya, pengorbanan seperti apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Pengorbanan seperti apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kita tahu rahasia tentang penderitaan Injil itu adalah rahasia yang besar, yang tidak semua orang mendapatkannya. Dan kalau kita mendapatkan itu artinya adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi apakah ketika kita sudah tahu kita berdiam diri saja? Coba lihat orang-orang yang sudah tahu rahasia ini. Para rasul, misionaris-misionaris, orang-orang Kristen yang hidupnya benar-benar radikal bagi Tuhan. Mereka memakai hidupnya sedemikian rupa untuk mengorbankan diri. Karena apa? Karena untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan, Tuhan harus melewati yang namanya penderitaan dan kematian. Dan hal yang sama harus kita lakukan. Supaya apa? Penderitaan, kematian, dan kemuliaan Tuhan itu dapat sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir saya tutup dengan kisah almarhum kakak saya. Dari kecil kami selalu bersama karena dia adalah kakak pas di atas saya. Kami 6 bersaudara, saya anak kelima, dia anak keempat. Satu-satunya cewek di keluarga kami. Jadi dari dulu papi saya itu pengen punya anak cewek, berkali-kali anaknya cowok semua. Sampai akhirnya dapat kakak saya cewek, tapi dia masih pengen anak cewek. Lahirlah saya, lahirlah adik saya, cowok juga begitu. Kami aktif ke gereja, sementara keluarga kami enggak. Kami tinggal di lingkungan muslim. Terus ketika saya SMP, kami berdua berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kami berdoa waktu itu. Dia sempat masuk sekolah Alkitab, tapi akhirnya menikah, nggak selesai. Tetapi karena panggilan itu dia teruskan dengan kehidupannya yang benar-benar dia pakai untuk melayani Tuhan. Sementara saya kan memang sudah masuk sekolah hamba Tuhan. Ketika dia mendapatkan sakit itu, sampai meninggal, kesaksian suaminya apa? Sepanjang sakit yang dialami oleh almarhum, tidak pernah dia mengeluh dan mempertanyakan, mengapa Tuhan mengizinkan saya sakit seperti ini. Justru kata suaminya itulah yang kemudian membuat dia, suaminya merasa bahwa benar-benar hidupnya adalah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, banyak dari antara kita ketika hidup kita enak, nyaman, kita akan memuji Tuhan dengan leluasa. Bagaimana ketika kondisi itu berbalik 180 derajat?
apakah kita akan melakukan hal yang sama? Kita tidak pernah tahu kehendak Tuhan apa yang akan terjadi di dalam setiap hidup kita. 5 menit ke depan aja kita nggak tahu, apalagi nanti begitu. Dan semuanya itu ada di dalam kontrol Tuhan. Ketika kita tahu bahwa rahasia besar di dalam Injil adalah penderitaan Kristus yang tidak semua orang dapat mengerti itu. Kalau kita hari ini mengerti, mari kita menjalani hidup kita dengan penuh pengorbanan untuk memuliakan Tuhan.